Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudlo Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, isu megatrust sebelumnya cukup menggegerkan masyarakat, khususnya di Indonesia. Megatrust ini diwanti-wanti bisa pecah kapan saja dan tentu akan memicu gempa serta tsunami yang dahsyat. Peringatan itu dikeluarkan bukan hanya sekadar untuk menakut-nakuti belaka. Namun, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar edukasi terkait dengan mitigasi bencana dapat dilakukan. Lalu, mitigasi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Saat ini, setelah hadir bersama kami tentunya dalam ruang virtual Zoom, narasumber Bapak Nana Suryana STMSI yang merupakan Kepala dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar siang, nih Pak? sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Dan tentunya terima kasih Bapak telah berkenan nih untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk berbincang nih Pak pada siang hari ini. Siap. Nah Pak, kita langsung aja nih untuk mengefektifkan waktu, tentu ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Apalagi ini tema hari ini berkaitan dengan mitigasi gempa bumi. Apa yang harus dilakukan? Seperti tadi Pak, di awal sudah kita buka juga dengan pembahasan mengenai megatrust nih Pak. Selaku Kepala dari BPBD, bagaimana Pak Bapak menanggapi isu megatrust yang ada? Baik, terima kasih para pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Pak Rida, selaku host, bahwa informasi ya, kita bukan isu, informasi yang disampaikan oleh BMKG tentang megatrust. Ini kan sesuatu yang memang bukan isu, bukan prediksi, tetapi itu sudah klarifikasi bahwa ini merupakan potensi yang memang harus disampaikan secara keilmuan kepada masyarakat. Ya, jadi yang mempunyai potensi itu termasuk kita di Selat Sunda, ada potensi itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, membuat warga panik. Tapi tadi yang sudah disampaikan lebih kepada kita bagaimana nanti melakukan mitigasi ya. Sehingga jika potensi itu terjadi, maka masyarakat kita, warga kita bisa melakukan evakuasi secara mandiri sehingga dengan demikian kita bisa antisipasi atau mengurangi resiko terjadinya korban jiwa. Seperti itu. Baik Pak, kemudian masih berbicara mengenai dengan megatrust yang ada. Tadi juga Bapak menekankan bahwa ini bukan hanya sekadar isu, tapi ini adalah sebuah informasi ya Pak ya. Dan tentunya juga selaku daerah yang berada di Selat Sunda ini juga kita memiliki potensi terkena dampak dari megatrust yang ada. Bicara tentang dampak Pak, sebenarnya seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari megatrust ini Pak? Ya, jadi gempa yang terjadi yang dimungkinkan nanti apakah itu akan menimbulkan tsunami atau tidak, ini bisa terukur ya. Jadi ada informasi yang memang alatnya itu alat BMKG, kemudian ada dipasang di BPBD ya. Informasi gempa, kemudian nanti apakah itu berdampak atau akan menimbulkan tsunami atau tidak, akan terekam. Sehingga nanti bisa langsung disampaikan informasi itu kepada masyarakat sekitar, terutama masyarakat sekitar pantai. Gitu ya. Hmm. Nah, jadi untuk berapa besarnya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, ya sampai saat ini tidak pernah ada yang bisa mengetahui itu. Nah itu, jadi makanya kita yang bisa kita lakukan adalah waspada, kemudian
untuk melakukan mitigasi-mitigasi. Hmm. Ya, terutama memang kita dalam hal ini mitigasi tentang non-strukturalnya. Kan ada mitigasi struktural, ada Hmm. mitigasi non-struktural. Nah, tentu lebih kepada kita mitigasi strukturalnya bisa, yaitu dengan misalnya kita melakukan pembangunan atau baik itu infrastruktur, kemudian perumahan warga. Nah, ini memenuhi standar. Misalnya ya kekuatannya ini bisa tidak terdampak atau tidak akan rusak dengan kekuatan gempa skala Richter sekian, Hmm. misal 8 atau 9 atau 10 dan sebagainya ya. Ya. Karena kan maksimal itu skalanya 10. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di kita kan sudah pernah terjadi gempa dengan skala kemarin itu 6 sekian ya, 6, sekian skala Richter. Kalau kita perhatikan kerusakan yang terjadi pada bangunan penduduk atau masyarakat ini hampir didominasi dengan bangunan yang strukturnya itu memang ya tidak kokoh. Hmm. Contohnya misalnya tidak memakai tulang, tidak memakai tiang besi seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, karena saya ke lapangan itu, misalnya kita lihat di antara 3 rumah yang terdampak, yang benar-benar roboh, nah itu bangunan yang hanya bata di plester, kemudian tidak di plester ya, hanya bata, pasangan bata, kemudian tidak ada struktur tulangan. Nah ini, ya. Kemudian ada juga yang memang struktur bertulang, tetapi tidak sesuai dengan standar. Oke. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa contohkan yang terjadi, kita lihat juga secara langsung ke Cianjur, bagaimana Cugenang gitu. Iya, iya. Artinya bahwa memang mitigasi dari strukturalnya ini penting juga disampaikan kepada masyarakat. Jadi bukan dalam hal bahwa kita menakut-nakuti, tetapi kita harus waspada, potensi ada, begitu terjadi kapanpun karena kita tidak tahu bahwa kita ya harus siap menghadapi itu. Nah, dari sisi non-strukturalnya, ini lebih kepada peningkatan namanya peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat, ya. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui standar operasional prosedur, jika terjadi gempa seperti apa, jika terjadi tsunami seperti apa. Nah, ini yang terus kita lakukan sosialisasi melalui program komunikasi, edukasi dan informasi, baik secara langsung maupun seperti sekarang ini melalui media, televisi, media online, media cetak, untuk tersampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Baik, jadi memang kalau berbicara mengenai mitigasi ya Pak, ada banyak hal yang perlu diurusi. Salah satunya juga bukan hanya mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana nih menyelamatkan diri ketika peristiwa gempa bumi terjadi. Namun ternyata dari sebelumnya ya Pak, ini pencegahan juga terhadap bagaimana struktur bangunan, ini juga dapat membantu ya Pak, demi meminimalisasi resiko kerusakan bangunan. Nah, kemudian Pak, bagaimana BPBD ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga instansi lainnya terkait gempa bumi ini dalam merancang mitigasi bencana nih Pak? Ya baik, koordinasi memang merupakan salah satu fungsi kita ya, selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Koordinasi kita lakukan baik melalui instansi vertikal, kemudian pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, kemudian juga kementerian atau lembaga terkait lainnya, kemudian instansi vertikal seperti BMKG, TNI, Polri, ya, kemudian juga dunia usaha, kemudian juga dari instansi teknis terkait di kabupaten kota. Ya, terutama dalam hal ini yang mempunyai potensi lebih besar adalah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, dan juga Kabupaten Serang. Nah, ini lebih intens bagaimana kita melakukan mitigasi, melakukan koordinasi, sehingga program kegiatan
Seperti tadi ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini dilakukan secara terus-menerus, baik yang dilakukan oleh pusat melalui BNPB, provinsi, maupun kabupaten kota terkait. Ya, seperti itu. Baik, Pak, kalau tadi juga Bapak sudah menyampaikan sebelumnya mengenai bagaimana nih mengedukasi masyarakat dalam memilih, dalam membuat salah satunya struktur bangunan rumahnya ini aman Ya. dari bencana gempa bumi. Terus tadi juga Bapak sudah menyampaikan bahwa memang sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan juga instansi terkaitnya. Ada nggak Pak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih Pak? Ini apakah BPBD memiliki program gitu yang memang ini berkelanjutan, bukan hanya menghadapi isu megatrust ini nih Pak, tapi ini juga akan apa ya? Dalam artian seterusnya juga akan berjalan mengenai mitigasi bencana alam khususnya di Banten Pak. Ya, baik. Jadi program kita itu paling tidak kan ada tiga, di kesiapsiagaan, Hmm. kemudian kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi memang bahwa di kesiapsiagaan ini program yang sangat penting, ya. Bukan berarti bahwa manajemen risiko, artinya tahapan kegiatan lainnya tidak penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah tahapan awal ini, ya. Di kesiapsiagaan kita melakukan mitigasi itu di awal, sehingga nanti di tahapan pada saat darurat pun maka berlaku di kesiapsiagaan. Ya. Maka dari itu kita terus melakukan simulasi, sosialisasi, geladi, yang termasuk kita sudah lakukan minggu kemarin di Kabupaten Pandeglang. Ini menjawab tentang tadi informasi potensi megatrust, sehingga kita kerjasama dengan Kabupaten Pandeglang, dengan pemerintah kecamatan, alhamdulillah hadir semua dari Forkopimcam, termasuk dari distrik ya, di Pandeglang itu komandan Dismiliternya hadir, Pak Camat, Kapolsek, dan Ramil, dan juga lokasinya kita kemarin lokus di Patia Pagelaran ya. Jadi kita harapkan dengan simulasi itu, dengan kehadiran dari semua Forkopimcam yang ada di Kabupaten Pandeglang khususnya, ini bisa menyampaikan informasi kepada semua masyarakat yang ada di kecamatannya masing-masing. Sehingga ini juga kita bisa lakukan secara menerus, bukan hanya pada saat kita gladi atau simulasi, pada saat tertentu, ini kita bisa lakukan melalui berbagai jenjang. Kalau pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMK, ini bisa dilakukan misalnya di saat-saat sebelum aktivitas pembelajaran, misalnya apel, apel pagi, nah ini bisa disisipkan standar operasi pesrul, bagaimana mengantisipasi kalau terjadi gempa, gitu, kalau terjadi tsunami. Ini juga akan kita teruskan, jadi pendidik-pendidik ini bisa mengetahui potensi dan bisa menyampaikan informasi pada anak didik. Anak didik kita tahu juga punya orang tua, nanti kalau anak didik juga tahu, bisa membantu menyampaikan informasi itu kepada orang tua di rumah masing-masing. Program itu banyak yang kita lakukan, ada desa tangguh bencana, ada keluarga tangguh bencana, ya. Jadi semua bukan hanya informasi tentang satu jenis bencana megatrust atau gempa bumi, tapi semua potensi bencana yang ada di Banten ini kita sampaikan. Kita sampaikan agar dikenali, kemudian agar bisa mengetahui juga bagaimana jika terjadi banjir, jika terjadi gempa, jika terjadi tsunami, dan hal lain potensi yang ada di kita. Baik, tantangannya Pak yang dihadapi oleh BPBD nih Pak terkait dengan mitigasi bencana. Ya, tentu ini menjadi tantangannya begini, kita lakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat kita, terutama misalnya di tempat wisata ya.
yang datang berkunjung ke tempat wisata itu kan bukan hanya masyarakat lokal, katakanlah yang sudah kita berikan Edukasi. pemahaman, berikan sosialisasi, tetapi ini juga merupakan pendatang dari luar daerah. Makanya kita koordinasi juga ini lintas daerah ya, yang namanya dengan melalui rapat koordinasi penanggulangan bencana nasional. Hmm. Sehingga program itu bisa dilakukan di semua wilayah, di semua tingkatan provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga apa? Masyarakat kita misalnya dari Banten ke luar, nah itu mereka sudah paham, sudah ada bekal Ya. bagaimana melakukan evakuasi secara mandiri kalau menghadapi atau terjadi bencana. Nah, masyarakat luar juga yang ke Banten diharapkan seperti itu. Kemudian juga kita koordinasi dengan pihak pengembang, pihak dunia usaha, dunia pariwisata, agar menyampaikan dan membuat tentu rambu-rambu ya. Di sana ada titik kumpul, ada tempat evakuasi, dan ada safety briefing kepada semua tamu yang datang ke lokasi tersebut. Baik. Baik Bapak, tak terasa nih Pak, sudah hampir 20 menit kita berbincang mengenai mitigasi bencana, khususnya ini berkaitan dengan Megatrust dan di wilayah Banten. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini Pak, boleh diberikan closing statement nih Pak, mengenai tema kita hari ini, mitigasi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada pemirsa bahwa tentang Megatrust, bahwa kita memang daerah yang berada di jalur gempa, terutama selatan ya, Bak, Pandeglang, itu merupakan ring of fire. Untuk itu potensi gempa, dan kita sampaikan bahwa sehari-hari ini kita tercatat terjadi gempa. Ya, baik di Sumur, di Baya, itu karena epicentrumnya di situ. Itu tiap hari ada gempa. Walaupun skalanya kecil, sehingga tidak terasa, ada skala 3, ada 4, rata-rata 2. Tentu potensi terjadinya gempa yang lebih besar, seperti kemarin dialami oleh kita 6, sekian, ini menjadi pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita, bagaimana kita melakukan mitigasi sejak awal, ya, sehingga kita tidak perlu panik dalam melakukan aktivitas seperti biasa, dengan tentu mengedepankan tadi bahwa kita siap menghadapi itu. Bukan berarti kita berharap bencana terjadi. Kita berdoa supaya bencana tidak terjadi di sekitar kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nana atas closing statement dan juga waktunya nih ya, berbincang di Bincang hari ini selama 20 menit lebih nih Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Semoga terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita tutup pertemuan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Nana Suryana STMSI yang merupakan Kepala dari BPD Banten. Dan membahas mengenai mitigasi bencana alam, apalagi ini berkaitan dengan informasi adanya megatrust yang akan terjadi di Indonesia. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.